Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini tentunya kita haruslah senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat taufik dan juga hidayahnya serta nikmat-nikmatnya. Kita diistiqomahkan masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, junjungan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kembali di pagi hari ini. Kita membaca kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama, berharganya sebuah waktu di sisi para ulama, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah taala. Setelah kita mendapati ya, ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbicara akan pentingnya dan berharganya sebuah waktu, maka kita dapati di halaman ini ada salah satu penjelasan ulama yang dinukilkan oleh penulis, di mana perkataan ulama di sini guna menjelaskan maksud dari Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu di banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Entah itu dengan waktu secara umum seperti di surah Al-Asr wal Asri, maupun waktu-waktu yang khusus di mana Allah bersumpah dengan waktu malam, di mana Allah bersumpah dengan waktu siang. Nah, maka di sini yang menjadi sub judul bab ialah bayanu al-fakhri razi liqimatiz zamani wa syarafihi. Nah, penjelasan dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, baik. Qala Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, "Na'am, fi tafsirihi di dalam kitab tafsir beliau, di mana kitab tafsir beliau ini, na'am, adalah Tafsir Al-Kabir, yang nama dari kitab tafsir beliau adalah Mafatihul Ghaib." Nah, ya. Fi tafsir suratil Asr, dalam menafsirkan surat Al-Asr, mamulakhasuhu wa ma'nahu, dan apa yang teringkas darinya dan termaknai tentunya darinya, terkait Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, di dalam firman-Nya tersebut Allah bersumpah dengan waktu menggunakan diksi asr. Maka Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, aqsamallahu ta'ala bil asri, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asr, yaitu waktu, di mana makna dari asr itu sendiri adalah az-zaman alladhi huwa az-zaman, yang dia itu adalah az-zaman. Nah, ya. Waktu. Lima fihi minal a'ajib, yang di dalamnya pada waktu tersebut terdapat hal-hal yang menakjubkan tentunya.
Ya, keajaiban-keajaiban yang tidak kita atau tidak banyak orang mengetahuinya. Karena kalau orang itu mengetahui keajaiban, hal-hal menakjubkan di waktu-waktu yang Allah bersumpah dengan waktu tersebut, maka pastilah orang-orang yang mengetahui akan mengisi waktu tersebut dengan berbagai ketaatan. Tentu ketaatan-ketaatan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan melalaikannya. Li'annahu yahsulu fihi, karena di dalam waktu itu terjadinya as-sarra. Nah, terjadinya as-sarra, adanya kesenangan, wad-darra, dan terjadinya kesengsaraan, wasihah, dan terjadinya nikmat sehat, wasaqam, adanya rasa sakit, wal gina, adanya kekayaan, wal faqr, dan kemiskinan atau kefakiran, wali anna al-umra, dan karena umur itu la yuqawwamu bi syai'in nafasatan wa ghala'an. Dan namanya umur itu ya tak ada hal yang bisa menandingi harga nafasah. Karena umur merupakan bagian dari kehidupan. Nah, umur bagian dari kehidupan. Dan kehidupan itu berisi waktu-waktu yang terjadi di dalamnya as-sarra wad-darra, as-siha was-saqam, al-ghina wal-faqr. Maka di sini beliau mengatakan falau dayya'ta, maka kalau engkau menyia-nyiakan alfasanatin 1000 tahun, naam, fi ma la ya'na, engkau menyia-nyiakan 1000 tahun kehidupanmu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. La ya'na. Thumma, kemudian tubta, kemudian engkau pun bertaubat. Wa thabatat laka as-sa'adatu, maka dicatat untukmu kebahagiaan. Kebahagiaan yang ada di mana? Fil lamhatil akhirah minal umri, pada detik-detik terakhir dari sisa umurmu, kebahagiaan akan tercatat. Naam, untukmu tatkala engkau bertaubat. Ini selaras dengan apa yang dikatakan dan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhir. Nah, ya. Semuanya itu tergantung dari akhir. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Diistiqomahkannya kita hari ini belum tentu menjadikan akhir kita menjadi akhir yang baik, husnul khatimah. Tapi dengan diistiqomahkannya kita hari ini bisa menjadi pertanda, ya, wasilah mendapatkan akhir yang baik kalau kita terus konsisten dan terus istiqomah dan juga mengupgrade, memperbaharui kualitas, ya, keilmuan kita. Nah, karena akhir dari kehidupan seseorang itu merupakan satu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah adalah sirrun min asrarillah, rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 3036, ya, di kitab yang berjudul Badahul Khalqi, Badul Zikril Malaikah. Nah,
atau di kitab Sahih Muslim nomor hadisnya 2643 ya. Subjudul yang kitabnya itu berjudul Al-Qadar. Babnya bab kaifiyatul khalaq adami. Dan dimasukkan hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi urutan keempat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah beliau. Ya, hadisnya itu dari siapa? Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Naam, ya. Demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Naam. Inna ahadakum, sesungguhnya ada di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, yang dahulu mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta zira' ya. Fayasbiqu alaihi alkitab, dan ternyata alkitab yakni takdir ya, catatan takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, maka dia pun mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Begitupun sebaliknya, Nabi kita bersabda lagi, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada di dalam kehidupannya dahulu dia beramal dengan amalannya penduduk neraka. Nah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Nah, ya, sehingga jarak antara dia dan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu, akan tetapi takdir mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha la ilaha illallah, maka dia pun beramal dengan amalan ahli surga ya, fil lamhah al-akhirah minal umr, di akhir detik kehidupannya sebelum wafatnya, sebelum malakul maut mencabut nyawanya. Maka inilah maksud perkataan ya, wa thabatat laka as-sa'adah, kebahagiaan yang hakiki. Naam, ya, maka dikatakan, dan itu relate dengan hadis tadi ya. Kita lanjut perkataan penulis, baqita fil jannah abadal abad. Ya, engkau pun akan tetap di surga karena telah dicatat kebahagiaan untukmu, yaitu kebahagiaan berada di surga tatkala berhasil bertaubat di akhir-akhir kehidupan. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan, kita tidak tahu kapan akhir kehidupan kita, apakah sampai nanti di masa akhir hari tua. Maka oleh sebab itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita selalu, dan ini menjadi karakteristik ciri orang yang beriman adalah selalu bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Awal ayatnya siapa yang diseru oleh Allah? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan balasannya di terusan ayat tersebut. Nah, ya. At-Tahrim. Nah. Fa'alimta anna asyrafal asya. Nah, ini bagus sekali. Ya, nah. Ya. Maka engkau pun telah mengetahui bahwasannya sesuatu yang paling mulia, ya, nah, hayatuki, nah, yaitu apa? Kehidupanmu fitil kalamhah, di detik-detik terakhir. Yang paling mulia sesuatu itu adalah kehidupanmu di detik-detik terakhir. Tapi detik-detik terakhir itu, nah, hanya bisa didapatkan ya, kalau kita menginginkan kebahagiaan dengan langgengnya lisan kita mengucapkan kalimat syahadat
dengan kita bersuka cita menyambut malakul maut yang datang kepada kita, hendak mencabut nyawa kita, dengan senyuman kita membalasnya. Ini semua didapatkan dengan apa? Susah payahnya kita tatkala beramal di kehidupan ini, ya, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Baik. Fakana az-zamanu min jumlati usulin ni'am. Maka jadilah waktu itu termasuk apa? Jumlati usulin ni'am. Rentetan nikmat yang usul, yang sifatnya mendasar. Inilah waktu. Ya, waktu. Falizalika aqsamallahu bihi. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu secara umum seperti asar. Maupun beberapa tafsiran lain mengatakan asar adalah waktu yang khusus di penghujung hari. Naam, ya. Tepatnya ketika waktu menuju senja. Naam, ba'da asar atau waktu asar itu sendiri. Taib. Namun kita lihat, ya, di waktu tersebut ternyata banyak sekali keutamaan, ya, keutamaan. Naam, apalagi di waktu asar hari ini. Naam, ya. Ada keutamaan yang luar biasa. Ya. Naam. Menjadi waktu mustajab dalam berdoa. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumul Jum'ati ithnata asyrata sa'atan, pada hari Jumat terdapat 12 jam. Maksudnya di siang harinya. La yujadu fiha 'abdun muslimun. Nah, di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun yus'alu Allah syai'an, mohon sesuatu kepada Allah, illa melainkan atahu iyyahu, Allah datangkan hanya kepadanya. Berarti apa? Diijabah doanya, apa yang diminta olehnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan dengan mengatakan faltamisuha, ya, faltamisuha. Nah, carilah, ya, akhir sa'atin ba'dal asri. Carilah waktu tersebut setelah salat asar, itulah waktu asar. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan waktu mustajab itu ada di waktu asar, terlebih lagi saat hari Jumat. Naam. Beliau mengatakan apa? Aktsarul ahadits fi sa'ah allati turja fiha ijabatud da'wah. Kebanyakan hadis mengenai waktu yang diharapkan terkabulnya doa itu merupakan waktu ba'dal asr, yaitu setelah asar. Naam, dan tentunya juga, ya, turja ba'da zawali syams. Naam, setelah matahari bergeser. Ya, setelah matahari bergeser. Naam. Belum lagi perkataan Imam Ibnul Qayyim, wa hadhihi as-sa'ah hiya akhiru sa'atin ba'dal asri yu'azzimuha jami'u ahlil milal. Naam. Waktu ini adalah akhir waktu asar dan tentunya diagungkan oleh apa? Jami'u ahlil milal. Semua orang yang beragama. Ini Ibnul Qayyim katakan di kitabnya Zadul Ma'ad. Ya, taib. Nah, oleh sebab itulah Allah bersumpah dengannya, wa nabbaha subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, ala anna laila wan nahara, bahwasanya waktu malam dan siang ini merupakan fursatun yudi'uha al-insanu. Sahih amla? Sahih. Ya. Malam dan siang ini merupakan peluang yang manusia itu menyia-nyiakannya. Fursah, kesempatan.
yang manusia ini apa? Menyia-nyiakan dua waktu ini, lail wan nahar. Ya. Di waktu siang mereka mengais rezeki atau terlelap tidur. Ya. Salah mengartikan kailulah ya. Nah, kemudian di waktu malam dia pakai waktunya untuk begadang, ngobrol-ngobrol, bukan untuk kegiatan yang bermanfaat, menghantarkan dirinya untuk selalu dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, nah, atau dia langsung pakai waktunya untuk istirahat karena pagi dan siang harinya telah capek bekerja. Nah, wa anna zamana, nah ini bagus sekali. Ya, nah, wa anna zamana asyrafu minal makan. Yang namanya waktu itu lebih mulia daripada tempat. Loh, kok bisa? Ya. Nah, ya lebih mulia daripada tempat. Ya. Orang yang berada di tempat yang suci belum tentu menjadikan orang tersebut suci juga. Tetapi orang yang berada di dalam waktu dan dia mengisi waktu tersebut dengan perbuatan yang suci bisa menjadikan dirinya suci tidak? Bisa. Nah, ya. Begitu. Dan ini memang betul. Karena apa? Karena mereka melakukan amalan. Mereka melakukan amalan. Kalau orang yang berada di tempat yang suci tapi tidak melakukan amalan kebaikan, apakah bisa menjadikan dirinya orang yang suci, orang yang baik, orang yang mulia? La. Fa'aqsama bihi, maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya likauniz zamani ni'matan khalisatan la aiba fiha. Taib. Karena waktu merupakan nikmat yang murni, tidak ada kecacatan fiha padanya, pada nikmat tersebut. Ya, innamal khasiru al-mu'ibu huwal insan. Tiada lain yang merugi, yang memiliki kecacatan, kekurangan. Naam, itu adalah al-insan, orang-orang yang berada di waktu tersebut, namun tidak pandai memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Ya. Hadza tarafun. Ini merupakan bagian mimma ja'a fil kitabil karim, dari apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Mimma usyira fihi ila qimatiz zaman, di antara hal-hal yang mengisyaratkan di dalamnya kepada apa? Berharganya sebuah waktu. Wa annahu min usulin ni'ami wa jalailiha, dan sesungguhnya kembali kepada az-zaman, waktu termasuk usulin ni'am. Nikmat yang sifatnya usul wa jalailiha, dan juga nikmat yang jalail mulia. Dijelaskan juga oleh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayanus sunnah al-mutahharah likimatiz zaman. Ya, likimatiz zaman. Penjelasan sunnah yang suci akan berharganya sebuah waktu. Amma sunnatu al-mutahharatu, adapun sunnah yang mutahharah, fal bayanu fiha, maka penjelasan di dalamnya itu asrah wa awdah, lebih jelas lagi. Ya, lebih jelas lagi. Ya, lebih terang benderang. Nah, awdah. Wa qad rawa al-Bukhari, dan telah diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, wa Tirmidzi, dan juga al-Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan juga al-Imam Ibnu Majah, di mana hadisnya ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun, yang sering terlalaikan, fihima, pada dua nikmat tersebut, oleh katsirun minan nas, kebanyakan manusia, yaitu nikmat apa? As-siha wal faragh, nikmat waktu sehat dan juga nikmat waktu luang. Banyak yang pandai berkata-kata, namun tidak pandai dalam berbuat. Nah, ya. Karena berbuat itu dibutuhkan tekad yang kuat, ya, dalam mengisi waktu yang bermanfaat. Seperti halnya juga banyak orang yang tidak mau belajar, tetapi maunya berbicara.
Gitu. Ya, itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Nah, menyia-nyiakan waktu dan hanya sibuk membakar dirinya sendiri. Baik. Penulis mengatakan, "Faz-zamanu ni'matun julla." Waktu adalah nikmat yang agung julla. Wa minhatun kubra. Minhah itu artinya ada apa? Pemberian. Kubra yang besar. La yadriha wa yastafidu minha. Ya, tidak ada yang mengetahui nikmat waktu tersebut dan tidak ada yang bisa mengambil faidah dari nikmat waktu tersebut, ya, kullal faidah, seluruh faidah yang ada pada nikmat waktu tersebut, illa, kecuali, nah, ya, kecuali al-muwaffaqun, nah, orang-orang yang diberikan taufik, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, al-afzadhu, yang jumlahnya itu sedikit teman-teman semua. Karena memang ini wakil. Nyatanya demikian. Dan ini sudah diisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, sudah diisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, orang-orang yang diberikan taufik itu disebut dengan ulul albab. Orang-orang yang selalu, ya, mentadabburi, nah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang kauniyah. Ketika Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya, maka dia berpikir, langsung mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayatnya di situ ada diksi ulul albab, orang yang cerdas, orang yang berilmu. Naam, yang ilmunya itu bukan hanya di kepalanya saja sebagai hafalan, tetapi juga mendarah daging di dalam hatinya sehingga keluar menjadi amalan. Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha. Hikmah ini adalah level tertinggi dari ilmu hikmah, ya. Yaitu apa? Pemahaman terhadap Al-Quran wa sunnah, bukan hanya klaim semata, tetapi bisa menjelaskan dari klaim-klaim keimanan yang dia klaim pada dirinya. Nah, bagaimana cara dia berargumen? Karena dia mengilmui. Nah, bukan hanya taklid mengikuti klaim semata. Nah, ini adalah hikmah. Maka hikmah Allah yang datangkan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang didatangkan hikmah, faqad utiya khairan katsiran, dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Naam, ya. Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Naam, ya. Naam. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Yatadzakkar, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ada kata-kata yatadzakkar. Ada kata-kata zikr. Naam. Zikr itu secara bahasa ingat. Dan tapi ini arahnya ibadah. Kalau di dalam Al-Quran, diksi zikir ini selalu tertuju kepada yang satu. Naam. Al-Quran disebut zikir. Surat ke-15, surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa innahu lahafizun. Ketika kita membaca Al-Quran, ini bisa, ya, mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di surah Al-A'raf ayat 205. Nah, berdoa kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, baik doa ibadah maupun doa masalah. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika uzkur." Nah, perintah di situ. Menjadikan diri kita ingat kepada Allah. Kemudian di surah An-Nisa surat keempat ayat 103. Ketika kita mengatakan kalimat-kalimat thayyibah, Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allah Akbar, Alhamdulillah, dan lain sebagainya. Naam, Allah berfirman, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum," dan seterusnya. Naam, ya. Fadhkuru di situ, fadhkurullaha, menjadikan diri kita ingat kepada Allah. Bahkan salat juga itu disebut dengan zikir. Naam. Di surat Thaha ayat 14, ya, surat ke-20 Thaha kan, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni," maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis shalah, bagaimana cara menyembah Allah? Paling simpel yaitu mendirikan salat.
Naam. Ya. Wa aqimis sholata lidzikri, untuk mengingatku. Maka dengan mengingat Allah lah, itu kesimpulannya di surat apa? Surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Banyak orang yang melalaikan waktu. Makanya ya, nggak salah, hidupnya tidak tenang. Kalau ingin tenang, maka manfaatkan waktu untuk mengingat Allah, dan banyak cara mengingat Allah itu ya diantaranya adalah ya mempelajari ilmu syar'i. Naam, sehingga termotivasi dan selalu tersupport dalam melakukan ibadah. Ibadah-ibadah seperti tadi berdoa, mengucapkan kalimat thayyibah, naam, ya, membaca Al-Qur'an, menghafalkan, mempelajari, mentadaburi, dan juga apa? Ketika salat ya, dengan salat yang penuh kekhusyuan. Naam, ya. Sehingga menjadi mukmin yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk. Nah, ketika salat sudah khusyuk, mendapatkan ketenangan, nah itu yang di surah Al-Ankabut tuh. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah yang namanya perbuatan fahsy maupun perbuatan yang mungkar. Nah, di sini ya sebagaimana tentu yang diisyaratkan ya oleh lafal hadis tadi kan, inni ma'tani maghbunun fihi makatsirun minan nas, ya. Baik. Apa tuh? Maghbunun fihi makatsirun minan nas. Fa'afada, maka terambil faidah ya kan? Annal mustafidina, bahwasanya mustafidin, orang-orang yang mengambil faidah min dzalika qillah. Ya, orang-orang yang mengambil faidah, ya, orang yang mendapatkan faidah, taib, itu qillatun sedikit. Wa anal katsira, dan bahwasanya kebanyakannya itu apa? Mufarritun maghmunun, tertipu dan terlalaikan. Ya, maka haruslah kita renungi ketika Allah menyebutkan innamal hayatud dunya la'ib wa lahwun. Senda gurau main-main. Ya memang betul. Ya, baca ayatnya, diceramahkan ayatnya. Naam. Tetapi ya dalam perilaku kehidupan ada waktu-waktu yang masih terlalaikan. La ilaha illallah. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita di atas jalan ketaatan dan selalu membimbing kita, mensupport kita dengan cahaya keimanan dan ketakwaan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum. Wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Jazakallah. Wa iyyakum.